Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aman Tuh Podcast. Apa yang tidak aman? Coba kita amankan. Bersih. Ya, Bersih, bersama aman. saya Teguh Ryan. Saya Irul Azwar. Tidak penting sebenarnya, karena tidak ada yang nonton. Ya, Tapi mudah-mudahan episode ini gak ada yang nonton, walaupun gak banyak sih. di sini nggak ada yang host, nggak ada yang narasumber ya. Kita mencoba untuk menjadi podcaster seperti podcast Mas. Ini podcast Bang. Ini diskusi-diskusi ya. Podcast Dialog Bang. dua arah lah. Dua arah. Kita bahas apa nih? Kita bahas tentang konser. Langsung to the point. Nah, yang lagi Kayak mana, Yan? panas-panas ya, Kayak mana, Yan? konser ya. Menurut Ryan kayak mana Tapi konser? belakangan ini kan Hmm. kan memang betul Bang banyak. Sebenarnya kayak selama semingguan ini udah adem lah ya. Adem sih. Mungkin karena konser yang ada lagi. Iya, turun. Tapi seminggu lalu waktu pesta rakyat, sebelum pesta rakyat lah yang dibahas. Kalau menurut Ryan kayak mana tuh konser? Misalnya kan ini ada problema di sini. Kalau menurut Ryan nih, sebenarnya boleh nggak di Aceh tuh ada konser? Sebelum kita jauh ke bagaimana yang baru-baru ini problema, kita kan harus tarik sejarah dulu nih. Maksudnya awal mula bisa keluar statement itu dari mana? Statement apa nih? Yang pernah abang dengar statement kalau misal ada yang berbuat maksiat terang-terangan gitu di Aceh bakal dilempar bala bantuan. Apa? Emang banjir. Menurut abang nih, karena kan statement tuh pasti awal mulanya tuh ada. Iya kan pasti ada ayatnya juga. Cuman kita kan nggak bicara ayat. Sebenarnya gini, ini kan apalagi ini kan menjelang pilkada, pasti kan event banyak dan kebanyakan di Aceh setiap tahun itu menjelang bulan 6 sampai bulan 12 kan pasti banyak event tuh. Karena di awal tahun pasti kan dananya belum cair. Iya. Ini kan karena dananya udah cair semua. Jadi sebenarnya juga benar siapa yang bilang kemarin Abu Laut, bukan Abu Laut, Cudbul. Coba bilang kan ketika sudah ini udah panas kemarin kemana aja. Nah padahal kan sebenarnya di dalam kelembagaan pemerintahan itu kan semuanya kan transparan. Ada tendernya malah. Jadi dalam tender tuh ini kan konser tahun ini sudah dianggarkan dari tahun lalu. Ya betul. Iya kan. Iya. Jadi kok tiba-tiba kayak terkejut door prize kayak gitu. Kok konser kayak gitu kan. Perencanaannya kan nggak misal hari ini kita rencanakan besok langsung buat konser. Enggak tiba-tiba kak. Apalagi flyernya udah disebar dari beberapa minggu yang lalu. Kenapa nggak panas duluan orang tuh kan? Iya. Kenapa bilang, ya Mungkin- jangan buat konser, jangan. tapi belum Jadi tahu pas, ada. pas sudah buat konser baru protes. Belum tahu ada. Kita positif thinking, belum tahu ada. Oke, pernah kami dengar statement seperti ini. Awal mulanya itu di waktu tragedi terbesar di Aceh tahun 2004. Nah, katanya sebelum tragedi tsunami itu Sempat ada ada konser. Bukan konser, kayak pesta-pesta gitu Pesta ya di pinggir laut. di pantai itu. Itu juga abang nggak tahu sih sebenarnya. Tapi kan kalau balik ke ininya ini aja. Kalau misalnya kalau abang lihat dari kacamata ekonomi, kalau dari ekonomi kan gini. Ini yang dibahas selama ini adalah, nih kita Aceh adalah provinsi termiskin. Terlepas kita mau terima atau tidak. Iya. Tapi statement itu udah keluar. Pasti ada barometer yang menyebabkan itu keluar. Nah, itu benar. Kenapa? Karena di Aceh ekonomi cuma berputar, tidak bertumbuh. Uang kita belanjakan untuk diri kita sendiri dan kita dapatkan untuk diri kita sendiri lagi. Ryan buka gerai, Iya. abang pergi tempat Ryan beli burger, Iya. abang jual minum, besok Ryan pergi tempat abang beli minum. Ini kan berputar memang ekonomi. Iya. Iya kan, ekonomi berputar tapi tidak tumbuh. Kenapa? Nggak ada orang dari luar datang ke sini untuk beli burger Ryan. Iya kan? Dia bakalan tumbuh ketika ada uang dari luar masuk ke sini. Tapi menurut kami Bang kan, kalau misalnya tumbuh juga, kenapa? Destinasi khususnya inilah Banda Aceh dan Aceh besar, destinasi wisatanya itu kan lebih, kalau misal kita lihat ya ibu kota di antara ibu kota lain yang ada di Indonesia, salah satunya nggak satu-satunya ya, salah satunya Banda Aceh ini memiliki keistimewaan, memiliki kekayaan alam yang indah. Mana? Contoh dari Ulele kita punya. Lihatlah pantai Ulele kan lumayan bagus juga. Kok Siapa yang datang? memang Memang kebanyakan- kalian aja Waduh. anak kampus ya kan? Kebanyakan tapi orang kampus, anak-anak kampus kan ramai juga ini. Iya, tapi ini Orang kan luar. ini kalian lagi libur. Ini libur kampus, satu Banda Aceh sepi semua. Gini aja Boleh lah. pergi. Betul, Tanya sama orang jualan. Lu semua. Tapi lihatlah, memang faktor mahasiswa kali sebenarnya. Cuman bisa dilihat gini Bang.
apa tuh namanya pas akhir tahun atau lagi hari masa-masa liburan panjang, pasti rame lah orang dari luar, orang-orang ada kawan-kawan kami atau saudara-saudara kami yang dari Medan pengen ke Sabang, pengen ke Tapi nggak Lampu, nggak sebanyak Klokma. itu loh. Nggak maksudnya kan nggak sebanyak itu. Nggak akan cukup. Makanya kan bukan berarti kita bahas ini terus menghalalkan konser. Bukan. Maksudnya Ini gini. nggak ada hubungan sama konser sih sebenarnya. Nyambung. Apa tuh Konser nyambung? itu dia kan misalnya ini kan kemarin masih artis nasional yang datang ke sini. Jadi mau Jika- artis internasional itu udah gede. Kan bisa Harris J datang ke sini. Harris J Assalamualaikum. Ya kan? Alaikum. kita assalamualaikum kan Banda Aceh kan Ya, bisa. Kita Pak Maher Zain ya. Pak Zain. Insyaallah. Pasti rame kan pada intinya kan begitu. Cuma kan sekarang ini kan ada istilahnya apa ya? Ada cross line lah antara satu lembaga dengan lembaga lain. Satu lembaga ini lagi membangun industri kreatif di Aceh. Ya. Yang mana industri kreatif ini baru bisa tampil ketika ada event. Tapi kalau eventnya dipotong tidak boleh, di mana mereka mau tampil? Ya, Kan itu. nggak ada wadahnya gitu, Itu. nggak ada wadah untuk mengembangkan kreativitas. Nah, yang sayang nih kan, apalagi semenjak ada ya kayak konser-konser, event-event gini lah yang biasanya yang buat konser kan, event-event festival gitu yang biasa buat konser. Nah, gara-gara gitu banyak anak-anak muda yang lumayan banyak, nggak tahu ya berbondong-bondong apa enggak, ngebuat band untuk nunjukin ini kami ada talent gitu. Kita Iya. lihatlah dari industri kreatif kita, bahkan kayak cuman perkara band-band aja. Lihatlah ada dancer kita yang menurut kami oke kali lah. Apalagi di Aceh nih mungkin orang kira nggak ada yang kayak gini, tapi nggak nyangka kayak Obliviate Dance kan ganas. Marching band kita Handayani. Iya. Kalau nggak ada event gini ya paling seremonial kayak upacara. Tapi kayak itu tapi cuman- sekarang lagi rame-rame lagi dipuji. apa tuh? Band metal kita di. Oh iya, yang bakal Ya. tampil di Jerman. Giliran Ya. gituan, Opening, ah. diapresiasi. Ya kan udah keluar negeri udah Iya, terbukti. maksudnya kan kayak gini, mereka keluar negeri pun Ya itu kan maksudnya supaya maksiatnya di Jerman ya, karena Jerman kan banyak LGBT. enggak, maksudnya kan enggak gini loh. Maksudnya mau sampai kapan hasil karya kita di luar negeri diterima, di negeri sendiri dihina. Jadi gini, kita yang kita nggak pikirin adalah ketika misalnya kita ngelihat produk kita di luar negeri, otomatis kan orang kita ke sana. Hmm. Duit kita digotong nih ke sana sama orang nih, ditukar sama dolar, dihabisin di sana. Kan duit kita keluar, bukan duit masuk. Ini kan kembali lagi ke ini yang tadi. Maksudnya boleh kayak gitu. Misalnya mau diketatin secara syariat, boleh. Tapi jangan cuma terstruktur di satu sektor. Iya. Misalnya ketika ini ada masalah, kita kasih solusi lah. Banyak juga orang ini kayak pesta. Kita ambil yang paling dekat yang udah baru kelar kan pesta rakyat kemarin dari My Pertamina. Boleh nggak Biwan? Boleh. Oke. BUMN mana tahu masuk. Masuk Jadi Eko. itu acara yang cukup spektakuler ya My Pertamina paling Bayangkara Fest kemarin ya. Nah, Nah, cuman orang tuh di yang My Pertamina kan kalau nggak salah 5 hari. 5 hari atau 4 hari berlangsung. Di hari pertama orang tuh takad malamnya tahu apa bang? Selawat. Tapi kan yang sangat disayangkan ketika selawat venue-nya agak sepi. Nah, orang kita pun kayak gitu. Masalahnya kan anak muda kita juga salah sebenarnya di sini. Ya masa pas konser aja Bigi. Pas konser rame ya orang di Tapi kan nggak mungkin bang kita pas lagi selawat loncat-loncat gini kan sholat. beda. Oi. Beda lah. Enggak maksudnya ya tapi di sini nggak bisa. Itu kan dua hal yang nggak bisa digabung. Mungkin kalau di Aceh ya, kalau di luar kalau misalnya kita lihat di Jawa ya waktu orang ibadah ya waktu sholat. Iya. Waktu ngaji konser ikut terus, klub jalan terus kan. Kalau di sana kan kayak gitu. Kalau di sini kan memang susah memang. Jadi istilahnya gini, kalian tuh kan abang juga kayak gitu sebenarnya. Kita punya egosentris gini. Kalau kita masih belum rapi-rapi kali, udahlah jangan sok suci nampak sama orang. Kita masih ada ego kayak gitu. Nggak, karena kita juga memang betul bagus menurut kami kan Aceh itu punya ciri khasnya Tanah Seramo Mekah yang mana ya kita nih apalagi kita punya kanun sendiri ya punya agama yang kuat yang berpegang dengan syariat itu bagus suatu keistimewaan bagi Aceh juga kan. Nah cuman itu ya memang susah tuh kita menyatukan misal kayak kita kan ada
ketika Ini ingin itu kan budaya sama agama itu susah. bukan budaya sama Iya, agama. budaya baru istilahnya Oh, kan. iya, gitu. iya, Kan ini masuk ke budaya baru. Ya, kita kayak mau lebih nge-explore gitu Iya. kreativitas kita ya, tapi ada batasannya. Misal lah kalau misal konser pada umumnya di luar ya, mana ada dipisah cewek sama cowok Iya. kan. Di sini dipisah, tapi nggak ada jadi masalah. Malahan banyak yang bilang nih, cewek-ceweknya banyak yang bilang kayak kawan-kawan Yang kami ada penting juga konsernya orang boleh. Medan kan, mereka yang cewek-cewek terutama ya lebih suka kayak gitu karena nggak aware, nggak was-was. Iya. Ada yang cokeh-cokeh Ada yang lah, cokeh-cokeh. apalagi gini lah, kadang kan cewek terganggu kali sama asap rokok. Itu kalau di venue laki, kalau misal kita lihat pelangi itu asap-asap bukan dari dari panggungnya, dari mulut. Tapi cewek-cewek kadang-kadang kan suka juga cuke-cuke. Nah itu Itu kan cuma alasan mereka aja karena nggak dikasih gabu. enggak, cuman kan lebih sensitif, lebih segmented kan di wanita bang. Kalau misal Iya sih, kan kemarin kan yang video viral itu juga ribut, sampai yang punya video juga nangis-nangis. Berantem Minta- juga ya, Iya, benar-benar. cuman kalau dari aku mau sampai kapan ekonomi Aceh kayak gini? Kalau misalnya kita tidak membuka diri untuk orang luar, ini kayaknya kita kan jatuhnya kayak apa namanya? Kita bilang kemarin ada diskusi sama kawan abang, dia bilang banyak kok yang datang dari Malaysia, berapa orang? Kita yang orang Malaysia datang ke sini berapa orang? Terus bisa kok dengan negeri syariat Islam misalnya kita ngundang orang luar ke sini. Iya bisa, tapi apa kayak gitu. Kalau misalnya mereka cuma bilang bisa. Tapi apa? Bentuknya apa? Kayak itu dalam perwujudannya apa? Kan kita butuh itu. Iya. Nah, sebenarnya ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Cuman ya balik lagi keseriusan. cuman sebenarnya bukan kami bilang agak maksudnya agak aneh ya kalau misal dibilang konser ini ngantar bala. Kalau misal dibilang hujan turun, dibilang hujan turun tuh gara-gara konser. Menurut kami ini agak tricky. Kenapa gitu pak? Hujan tuh kan dibilang hujan adalah rahmat. Masa hujan datang, kalau misal bilang hujan adalah rahmat, masa rahmat dikait-kaitkan sama maksiat? Gara-gara maksiat rahmat turun. Itu kan lucu.